حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ketika Nabi Adam alaihi salam berada di dalam surga, maka dia melihat berbagai macam kenikmatan. Ada air sungai yang mengalir, ada tanam-tanaman, buah-buahan, pokok kayu, hewan-hewan. Tapi ada satu kesunyian dalam hatinya. Kenapa? Karena ternyata suatu yang indah itu tidak bisa dinikmati sendirian. Betul? Itulah maka ada nobar, nonton bareng. Bayangkan kalau cuma nonton bola sendirian, gol. Tapi kalau ramai-ramai luar biasa. Apa kata teman? Gak ada loh, gak ramai. Itulah asal muasal keberaneka-ragaman, atau dalam bahasa lain kebinekaan. Akhirnya Allah ciptakanlah satu makhluk lagi agar Adam merasakan nikmat indahnya surga, dan makhluk itu bernama Hawa. Maka muncullah dua makhluk yang berbeda, Adam dan Hawa. Tapi ada juga yang mengatakan Adam dan Asep. Ini enggak benar. Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT. Dia maunya sama. Ya nggak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya dia menuduh saya LGBT. Please deh. Kenapa kita begitu melihat ke sana indah luar biasa? Karena ada warna-warni di sana. Betul? Merah, kuning, kelabu, hitam, putih. Maka beraneka warna-warni ragam. Itulah kebinekaan, indahnya kebinekaan. Dalam simfoni sebuah lagu, di sana ada gitar, di sana ada seruling, di sana ada keyboard, di sana enggak Pak Ustadz, cuma satu, apa namanya? Keyboard tunggal. Karena suara-suara itu sudah disatukannya dalam satu alat. Tapi sesungguhnya segala macam itu ada keberaneka-ragaman. Catur, pion semua bisa? Tak bisa. Ada queen, ada king, ada kuda, ada, saya nggak hafal semua. Segala macamnya ada. Begitu juga dengan mata, ada kanan, ada kiri, dan mata selalu kompak. Walaupun tidak pernah mengajak, tapi sama berkedip. Betul? Kecuali ke sana, kedipnya sebelah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan ini juga mengapa kita lihat begitu indah? Karena ada beraneka ragam. Di sana ada Al-Habib. Kenapa kita sebut Habib? Bukan nama beliau. Diambil dari kata hub, cinta. Kita cinta kepada datuknya, maka cucunya pun juga kita cinta. Siapa datuknya? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam bidang bisnis, ekonomi, jihad beliau dalam bidang itu, keuangan. Lalu kemudian ada lagi Ustadz Zaitun Rasmin, doktor. Dari mana? Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dalam sebuah lembaga bernama Wahdah Islamiyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah rebah? Kabar baik. Lalu di sebelah beliau beda lagi lembaganya. Apa namanya? Bahasa Arabnya Aql. AQL Islamic Center, Yayasan Pusat Peradaban Islam. Ustaz lihat ke mana? Itu tulisannya ada.
Lalu di sebelah beliau berbeda lagi. Ini luar biasa. 4 tahun talaqi langsung ke ulama besar Saudi Arabia. Beliau adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau pernah mendengar Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, murid langsung talaqi 4 tahun, baca kitab-kitabnya, khatam, dapat ijazah, dan sekarang tinggal di Malang. Malam ini bertemu, dan kami tidak pernah merencanakan pertemuan ini. Bisa bertemu bersama. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Masya Allah, beraneka ragam yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah saya sebutkan indahnya beraneka ragam, mau satu atau beragam? Beragam, termasuk makanan tadi di dalam. Ada udang, ada kepiting, ada ikan, banyak. Tapi saya malu mau ngambil banyak. Saya lihat yang badannya tegap, makannya dikit. Masa kita yang kurus makan banyak? Ternyata indahnya keberaneka ragaman itu luar biasa. Jadi kalau ada orang anti kebinekaan, maka dia sudah menentang sunnatullah. Inna khalaqnakum min dzakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa, dari perempuan. Lalu dari percampuran laki-laki dan perempuan ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Orang yang suka bahasa, maka dia ketika mempelajari bahasa itu luar biasa. Jumpa sama orang Betawi, apa kabar, apa bahasa Betawinya? Gimana loh? Lo bukan bahasa Betawi itu Pak Ustaz. Tapi begitu jumpa sama orang Minangkabau, Ba'akaba. Jumpa sama orang Makassar, apa kareba? Jumpa sama orang Batak, biado. Biado itu artinya apa kabar. Tapi kalau kita tidak memahami keberaneka-ragaman, orang bisa kelahi. Betul? Apa kabar? Biado. Orang Batak masuk ke restoran Minang, biado. Dijawab sama orang Padang, babi ndak ada, kambiang ndak ada. Berkelahi, berantak. Makanya bunyi ayatnya, khalaqnakum min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, belajar bahasa, belajar bagaimana aturannya. Lain Padang, lain Belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka jangan sampai kita salah adab, jangan sampai salah tata krama, sopan santun, etika, akhlakul karimah. Oleh sebab itu kita mesti pelajari ini baik-baik. Saya berceramah di beberapa tempat, tuh saya mesti tanya dulu, gimana Ustadz, kalau nanti belanja di daerah ini, Ustadz nggak boleh nunjuk gini, 1 kilo, 2 kilo, nggak boleh, karena di sini kasar kalau gitu Ustadz. Jadi nunjuknya gimana? Rumah Ustadz Bakhtiar Nasir di mana? Boleh. Oh gitu caranya. Iya. Oleh sebab itu maka kita pelajari lita'arafu, diambil dari kata urf. Maka Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik. Lita'arafu, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki-laki, ada perempuan, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Makassar, ada Melayu, ada Banjar. Itu semua tujuannya supaya kamu berbuat baik, supaya kamu bisa bekerja sama. Jelas suara saya? Kok saya dengarnya tak jelas? Seperti ada tambahan dari jauh. Oh, karena ternyata banyak kawan-kawan kita di sana yang tidak melihat. Mereka datang mau melihat Ustadz Somad secara langsung. Ternyata setelah datang pun cuma melihat layar. Insya Allah pahalanya lebih besar. Yang di luar sana itu pahalanya lebih besar, 2 kali lipat.
Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, pindah keluar. Kita tidak pernah anti kebinekaan, tapi pada saat yang sama kita diperintahkan untuk memupuk persatuan. Makanya arah kiblatnya satu, betul? Mau tinggal di mana arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, 4 arah, tapi semuanya menghadap ke yang sama. Bahasa yang dipakai satu. Bahasa apa? Allahu Akbar. Ada yang sholat pakai bahasa daerah? Ada, tapi ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena dia kena pasal penistaan agama. Karena dalam Islam diajarkan, kalau keluar 2 kata dalam sholat bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Allah gede banget, batal. Mesti pakai bahasa Arab. Yang ketiga, Allahnya satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat yang satu, Tuhannya satu, arah kiblatnya satu, bahasa yang dipakai adalah satu. Maka yang pertama kali mengajarkan persatuan itu adalah innad dina indallahil Islam. Yang menghormati perbedaan Islam, yang mengajarkan kebinekaan Islam, yang mengajak persatuan juga Islam. Maka Allahu Akbar. Maka kalau ingin tahu bagaimana menyikapi perbedaan, pelajarilah agama Islam. Tapi saya non muslim, enggak apa-apa, silakan belajar Islam. Nanti kalau saya tertarik gimana? Ya syahadat aja. Ngapain takut? Sunat katanya sakit, siapa bilang? Siapa bilang sunat sakit? Sakit sunat? Enggak, orang dia enggak ingat, udah lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan menakut-nakuti. Ustadz itu enggak boleh provokator. Provokator ngomongnya kasar. Yang pertama kali di khitan adalah Nabi Ibrahim pakai kampak. Ya, tentu orang takut masuk Islam. Harus kata-katanya lembut, santun. Kalau perlu dinyanyikan. Ustadz Zaitun Rasmin enggak mau ceramah malam ini. Kok seperti jual obat jadi. Ustadz Zaitun Rasmin malam ini hanya membacakan syair nasyid. Masya Allah. Saya aja yang laki-laki terbuai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberaneka-ragaman kita inilah yang membuat indah. Tapi kalau persatuan ini rusak, hancur babak belur berkeping. Apa kata pepatah orang Melayu? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ada untungnya? Tidak. Kayu bakar ditumpuk, kena sulut api, menjadi arang. 5 menit setelah itu berubah menjadi abu. Abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Hilang jerih payah kita. Mengapa tenda ini bisa tegak berdiri? Karena ada kerjasama yang solid antara pemegang tiang pertama dengan yang kedua. Coba dia sendirian, tegakkan ini, pasang ini, tumbang ini, tumbang ini. Tidak ada acara, luar biasa. Kenapa Abdul Somad bisa menyampaikan tausiah malam ini? Karena ada kerjasama dari orang yang luar biasa di balik sana. Balik mana? Saya pun tak tahu posisinya di mana. Dialah yang mengatur suara mikrofon ini. Coba andai dia nakal, jahat, benci, sakit hati. Ini Somad gayanya, harus kita kerjain dia sekali ini. Akhirnya dimati. Setiap saya mau ceramah, Assalamualaikum. Saudara, tiba-tiba mati. Dan mereka tidak tampil di atas ini. Betul? Siapa yang tampil ke atas? Protokol. Siapa yang tampil di atas? Direktur Akil Islamic Center, AKL. Siapa yang tampil ke atas? Gubernur. Siapa yang tampil ke atas? Dr. Zaitun Rasmin, ustaz kita. Mereka tidak pernah, protokol tidak pernah manggil. Berikut ini mari kita panggilkan pemasang tenda. Mereka tidak pernah mau tampil ke depan.
tapi kerjasama yang luar biasa. Ini kita lihat rumah yang bagus. Ini kita lihat gedung yang bagus, yang cantik. Yang kita lihat di luar apa? Yang paling lemah, yang paling murah, yang paling rendah. Apa dia? Cat. Yang kita lihat di bangunan itu apa? Catnya. Padahal yang paling kokoh ada di dalam. Apa dia? Besi, kerikil, beton, batu. Dan kerikil tidak pernah menampakkan diri keluar. Betul? Andai semua mau tampil keluar, kira-kira besinya, aku mau di luar, kata besi. Tapi besi luar biasa. Aku memang keras, tapi biarkan aku di dalam. Kau saja yang tampil keluar, wahai cat. Cat pun tampil di luar. Itu dia yang paling berfungsi dalam diri Abdul Somad ini. Nabi berkata, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain, ini udah ada yang matiin lampu nih. Mentang-mentang dia enggak disebut, tadi saya jemput mikrofon. Acara ini semarak karena lampunya terang benderang. Walaupun dia tidak pernah tampil ke depan. Jangan gitu lah. Mentang-mentang nggak disebut langsung mati. Acara ini bisa diliput, semua menonton karena ada saudara kita yang streaming. Ini mesti saya sebut. Nanti khawatirnya selesai acara tanya, gimana Riau nonton tadi? Enggak ada streaming. Rupanya dia sakit hati, kita kerjain sekali. Sampai mana tadi hilang bahan saya? Dalam diri ini ada segumpal. Idza salahat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Apa dia? Jantung. Yang paling berfungsi jantung. Tapi yang tampil keluar adalah yang paling lunak, yang paling lembut, yang dihembus angin bergoyang. Apa dia? Bulu. Bulu kepala, bulu mata, bulu kumis, bulu jenggot, bulu hidung kalau lupa motong, bulu tangan, bulu kaki. Yang tampil ke depan setelah bulu, kulit yang tergores luka. Pernah jantung tampil ke depan? Kata jantung, aku yang paling berfungsi, biarkan aku muncul ke depan. Tidak pernah. Oleh sebab itu keberaneka-ragaman ini luar biasa. Allahu Akbar. Pahami kebinekaan, kita akan menghormati persatuan. Rendahkan hati, rendahkan diri, rendahkan jiwa, bahwa kita berasal dari tempat yang sama. Dari mana? Min nutfah. Maaf, sperma. Semuanya berasal dari sperma. Kalau ada orang mengaku tidak berasal dari sperma, transformer. Lalu setelah itu menjadi apa? Alaqah. Menempel. Kenapa disebut menempel? Karena dia darah yang menempel di rahim, seperti lintah, seperti pacat, seperti permen karet yang awalnya kecil, lalu kemudian menempel, menyedot darah menjadi besar, menjadi segumpal daging. Lalu daging alaq. Mengapa Allah pilih kata alaq? Untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya alaq. Dengan siapa? Dengan Ustadz Abdullah Hadrami di sebelah kiri, dengan Pak Gubernur di sebelah kanan. Lalu alaq, itulah contoh kami tadi, mengikatkan diri bahwa kami saling keterkaitan. Ada hubungan. Makan saja alaq kita berapa? Ketika kita makan nasi dari padi dari tanaman yang ditanam, yang nanamnya siapa, yang nyemprotnya siapa, yang menyiram airnya siapa, yang menurunkan hujannya, yang mengatur irigasinya. Begitu juga ikan, yang menangkapnya siapa. Untuk makan sepiring nasi saja kita sudah berutang budi kepada berapa orang. Pernah tak mereka kita doakan? Tidak pernah. Jangankan mendoakan mereka, mendoakan sendiri pun kadang lupa. Orang baru ingat doa kapan? Ketika sudah kenyang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah ketika saya lihat ada gambar ini orang dari berbagai macam ormas bisa berjalan bersama. Ada yang dari Matla'ul Anwar,
Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Lalu kemudian ada yang datang dari MMI, Abu Jibril. Ada yang datang dari Nun di sana, Ustadz dari Sentul. Ustadz siapa? Ustadz Arifin Ilham. Ada pula di sana yang namanya A'agim, hadir semuanya. Dan mereka ini dari berbagai macam latar pendidikan, latar belakang sosial, sukunya berbeda. A'agim Sunda, Ustadz Arifin Ilham Banjar, Kalimantan, berbagai macam pulau hadir. Jangankan mereka yang tidak hadir, kita yang di sini saja berapa pulau? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan tak ada. Kalau diundang semuanya, Masya Allah, berbagai macam elemen muncul, berbagai baru terasa kita ini ramai banyak. Sekarang tidak terlalu banyak perbedaan antara suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, semuanya mirip-mirip saja wajahnya, betul. Tapi kalau sudah berada di samping Ka'bah, berdoa di pintu Ka'bah, cobalah, ya Allah, yang orang Indonesia, tolong kami ya Allah, lepaskan kami dari krisis moneter ya Allah. Dulu waktu zaman saya kuliah, ya Allah, tiba-tiba datang orang India di belakang, ya Allah, kita pun bingung melihat dia, ini iya apa enggak? Macam-macam. Lihat ke sebelah kanan putih, lihat ke sebelah kiri hitam, tapi semuanya adalah anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dari tanah kembali menjadi tanah, lalu yang kau sombongkan apa? Jadi kalau ada isu-isu perpecahan, ada isu-isu tidak kompak, maka ini selalu ada. Dalam persahabatan Muhajirin ditolong oleh orang Ansar, maka muncul satu kelompok. Allah ingatkan kita dalam satu surat khusus, dibuat Allah 114 surat. Tidak ada surat Abu Talib, tidak ada surat Fatimah, tidak ada surat Aisyah, tapi surat mereka supaya kita ingat siapa dia. Surat Al-Munafiqun, pangkal awal Al-Baqarah. Untuk mereka porsi paling banyak. Untuk orang beriman cukup 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beriman cukup 5 ayat. Orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah falahum 'adzabun alim ma kanu yakdzibun. Tapi untuk orang yang satu lagi munafik, sepanjang-panjang ayat untuk mereka. Memang ini terbagi 3. Hitam jelas kafir, iman jelas putih, tapi ada yang abu-abu. Mudzabdzabina baina dzalik, tidak kemari, tidak kemari. La ilaha ula wa la ilaha ula. Zaman berganti, musim berubah, isi dunia itu juga. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang heran melihat dunia, heran saya melihat dunia ini Pak Ustadz, kenapa sekarang banyak orang jahat? Ente hidupnya sekarang. Kenapa saya hidupnya sekarang Pak Ustadz? Kenapa saya enggak hidup bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan? Kalau saya hidup sama Nabi, mungkin saya jadi orang baik Pak Ustadz. Saya enggak yakin. Andai model ente ini di zaman Nabi, belum tentu ikut Nabi. Bisa jadi satu geng sama Abu Jahal, Abu Lahab. Dunia ini dari dulu isinya ya itu saja. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes, Bani Israel. Ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu lainnya. Dunia ini. Jadi kalau ada nanti orang-orang, di mana posisi saya ini? Antara 2, hai saudaraku. Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Terus ada aku dan ada engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan ini.
Mari kita jaga. Yang paling merusak apa dia? Fitnah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa berita macam-macam fitnah-fitnah, fatabayyanu. Dalam qiraat lain, fatasabbatu. Tasabbut. Dalam ilmu hadis at-tasabbut fil riwayah, check and recheck. Ini beritanya dari mana? Rata-rata yang memfitnah-fitnah saya itu adalah dua orang. Yang pertama gagal paham, yang kedua orang yang memang hidupnya dari gagal paham. Betul? Buktinya ini nggak ada yang gagal paham. Kenapa? Karena mereka nontonnya sampai selesai. Paketnya 2 giga. Ini yang susah kita. Baru nonton 2 menit habis. Lalu menilai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga persatuan ini, kita jaga kesatuan ini. Belum lagi terbit matahari, kita sudah diajarkan persatuan. Allahu Akbar. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh ayatnya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Nanti kau keluar rumah akan satu kantor dengan Konghucu. Boleh kau bertetangga dengan Katolik. Kau akan berdekat rumah, dekat pekerjaan, dekat ruko dengan non-muslim. Tapi ingat bahwa dalam masalah sosial dia saudaramu. Kau mungkin bukan saudaraku dalam keyakinan. Kau bukan saudaraku dalam akidah. Tapi engkau adalah saudaraku dalam kebangsaan. Allahu Akbar. Tapi harus jelas, garisnya jelas. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jangan mentang-mentang cerita persatuan, Cap Gome ikut, Gongsi Pacai ikut, Jingle Bell ikut, Merry Christmas and Happy New Year ikut. Ente kok ikut semua ini dalam rangka kebinekaan. Bukan di situ letaknya. Nabi SAW pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sepakat semua ahli sejarah, sirah, tarikh bahwa yang menjadi guide penunjuk jalan itu seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid, musyrik non-muslim. Apa maknanya? Kenapa Nabi tidak minta Jibril saja yang nunjukkan? Kenapa Allah tidak gunakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun? Karena Allah ingin mengajarkan kau pakai jasanya, kau pakai kemampuannya, profesionalisme kerja. Itu hijrahnya, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadir'uhu marhunatun, baju besinya hilang. Kemana baju besi Nabi? Cari di tangan seorang Yahudi. Hei Yahudi, kenapa baju besi Nabi biasa di tanganmu? Kau curi ya? Tidak, Nabi kalian menggadaikan baju besinya kepada aku karena dia meminjam bisadatsina sa'an, 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo, 3 kali 3 90 kilo, 90 kilogram gandum. Betapa sedikitnya. Kenapa dia tidak minjam saja ke Sa'ad bin Rabi', konglomerat Madinah? Kenapa dia tidak pinjam saja ke Abdurrahman bin Auf, konglomerat Makkah? Mengapa tidak minjam ke menantunya saja, Utsman bin Affan? Apa kata ahli sirah? Nabi ingin mengajarkan interaksi sosial. Islam tidak pernah mengajarkan cabut pedangmu, potong kepalanya, hancurkan dia, belah lehernya, potong telinganya, kunyah jantungnya. Emang daging kurban. Islam mengajarkan kita perbedaan. Jadi kalau ada orang hari ini mau menggurui kita tentang perbedaan dan persatuan, apa kata orang Melayu? Itu sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Maka mubazir saja perbuatan itu. Malam ini yang kita kaji adalah kita ingin memperlihatkan begini kami diajarkan berbeda dalam Islam, begini pula kami diajarkan bersatu dalam Islam, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, la ilaha illallah, bersatu dalam ukhuwah insaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melepas pasukan ke Mu'tah, satarjuduna rijalan fis sawami, kalian akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di Som'ah, Sawami. Som'ah, Sawami, temple, kuil, para pendeta
yang mereka itu tidak layak perang, mereka hanya mengingat Tuhan saja, jangan la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan rusak pohon korma. La taqtulunna sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Pendeta jangan ganggu, perempuan hamil jangan bunuh, anak kecil jangan bunuh, orang tua renta jangan bunuh, pokok korma jangan rusak, pokok kayu jangan potong. Sedangkan saat itu semua agama kalau sudah perang, hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bakar kormanya, larikan anak gadisnya. Tapi Islam betul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang mengkhawatirkan nanti kalau umat Islam bersatu mereka akan bunuh kami, kalau umat Islam bersatu kita akan menjadi minoritas yang teraniaya, kalau umat Islam bersatu, ini adalah fobia, ketakutan Islamfobia, ketakutan terhadap Islam yang tidak beralasan. Allahu Akbar. Kok takut sama Islam? Emangnya Islam ini ganas? Penceramahnya aja lemah lembut santun begini kok. Masa takut? Takut kenapa? Judulnya Tabligh Akbar, Persatuan Umat untuk Indonesia, Kiai Haji Bakhtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad. Apa yang ditakutkan? Kecuali judulnya Tabligh Akbar, potong kepala mereka. Waduh, kita takut. Itu pun andai judulnya seperti itu, jangan langsung takut. Lihat dulu gambarnya, potong kepala mereka, pengumpulan hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau orang sedang ketakutan, bawaannya takut aja. Ustadz Somad dicekal di sana, dicekal di sana, dicekal di sana. Yang kami tahu 3 kali cekal Pak Ustadz. Itu yang kalian tahu, yang kalian tak tahu. Lalu saya tanya, yang ditakutkan dari Abdul Somad itu apa? Beratnya aja cuma 50 kilo, itu pun sepatunya ikut. Imam Masjid Agung Sunda Kelapa, orang Yaman, tadi pagi ngobrol dengan saya, Syekh Isob, kami ngobrol. Saya bilang, yang ditakutkan mereka apa? Saya ngomong, mereka kiki. Kecuali saya habis ceramah, semuanya pulang buat bom molotov. Baru apa yang dikhawatirkan? Tapi dasar orang ketakutan, rupanya orang kalau sudah takut, jangankan orang nyata, ngelihat bayi aja takut. Mana? Malam itu dia mimpi ngelihat bayi mencabut mahkotanya. Tiba-tiba dia bangun, dia kumpulkan semua tukang sihir. Hai tukang sihir, kira-kira apa yang dapat kalian takbir mimpikan? Tadi malam aku lihat ada sesosok bayi yang mencabut mahkotaku. Aku ketakutan luar biasa. Ngelihat bayi dalam mimpi takut. Luar biasa itu. Luar biasa ketakutan. Ini yang sedang terjadi pada masyarakat barat sekarang. Mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Itu yang saya tanyakan tadi malam ke Ustadz. Ada salah satu kiai kita nyasar. Nyasarnya enggak tanggung-tanggung ke New York. Ustadz Samsi Ali, Imam Masjid New York. Saya tanya, apa yang membuat mereka memilih Donald Bebek jadi presiden? Ustadz tahu enggak? Hanya itulah yang paling bisa mempertahankan eksistensi berkulit putih. Karena sejak berapa tahun presiden kulit hitam, itu orang kulit putih merasa terancam. Oh, mereka masih mempertentangkan kulit hitam, kulit putih. Ya. Bukankah mereka sudah menghapuskan rasis? Tidak demikian, wahai Tuan Baron. Politik apartheid sudah lama hilang. Nelson Mandela dengan bangganya di Afrika Selatan, ternyata di Amerika masih mempertentangkan kulit putih. Begitu takutnya luar biasa. Betapa hebatnya Malcolm X. Malcolm X masuk Islam dalam penjara di tangan Elijah Muhammad. Akhirnya dia bersyahadat dan setelah itu menjadi penceramah luar biasa. Abdul Somad ceramah di depan orang Islam yang sudah ke masjid, yang sudah dididik oleh EKL Islamic Center, yang sudah dididik oleh jamaahnya Ustadz Zaitun Rahmin Wahdah Islamiyah, yang sudah dididik oleh jamaahnya para habaib dan ulama. Tapi Malcolm X dia ceramah di depan pintu gereja.
Begitu orang keluar dari gereja, Malcolm X nanya, kamu kulitmu apa? Hitam. Yesus kulitnya apa? Putih. Masa orang hitam nyembah Tuhan kulit putih? Iya juga ya katanya. Luar biasa cerdasnya ini orang. Ternyata sekarang antara kulit hitam putih masih dipertentangkan. Subhanallah, Masya Allah, 14 abad yang lalu Islam sudah tidak lagi memandang kulit hitam dan kulit putih. Betul? Bilal, ta'al Bilal, Bilal, sini kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Aku dengar suara gesekan sendal selop terompahmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat setelah wudu. Solat sunat wudu, bukan nasi wudu. Solat sunat wudu. Andai Nabi memanggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, kau masuk surga, aku dengar suara terompahmu, aku dengar suara sendalmu, enggak ada yang heran. Abu Bakar mertuanya, Abu Bakar orang yang paling banyak nyumbang. Andai Nabi manggil Ali, hai Sayyidina Ali, aku dengar suara sendalmu, enggak ada yang heran. Ali saudara sepupunya, ayah Ali dengan ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik beradik kandung. Tapi ini adalah Bilal bin Abi Rabah. Bukan Quraisy, bukan Arab, bukan keturunan Nabi, hamba sahaya, berkulit hitam, miskin, susah. Tapi Nabi panggil dia. Untuk apa? Nabi mau mengajarkan bahwa Islam memuliakan orang bukan dari warna kulitnya. Kapan itu terjadi? Islam sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Mesir, Nubia, Mesir, Sudan, perbatasan satu kampung kecil Nubia, itulah kampung Bilal bin Abi Rabah. Letak posisi lokasinya di mana? Afrika Utara. Tapi ibu semua tahu warna kulit orang Afrika Utara 2 saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Hari ini mereka masih mempermasalahkan warna kulit dan berita itu valid karena baru didengar tadi malam. Luar biasa, ketakutan-ketakutan. Sampai-sampai di antara mereka itu, siapa yang mau punya anak 2 akan diberikan belanja oleh negara sampai S1, S2, S3, Doctor of Philosophy gratis. Saking kan mereka takutnya punah dari atas permukaan bumi karena mereka takut punya anak, gak mau punya anak. Dan itu saya alami sendiri ketika dalam sebuah ceramah di perusahaan kayu. Di belakang saya lihat ada, dari kaca spion saya lihat ada bule. Tapi tidak ada Pak Le bersama dia. Where are you come from? Apa kata dia? Switzerland. Oh, saya nggak tahu di mana. Are you have children? Apa engkau punya anak? No, kata dia. No child. Saya tak punya anak. Why? Kenapa? No time for child. Tak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Terlalu sibuk sampai tak ada waktu untuk punya anak. Sedangkan orang Islam, oh, do re mi fa sol la si do na sol fa mi re do. Mereka makan keju, makan susu, minum susu, makan ini, makan ini. Orang Islam enggak. Sambal terasi, kangkung. Makan tidur 10 lahir. Luar biasa. Tazawwajul walud. Tazawwajul wadud. Nikahi perempuan-perempuan yang penyayang, al-walud, dan perempuan-perempuan yang subur. Kenapa? Aku bangga mukatsirum bikum bainal umam, karena aku nanti nabi yang paling banyak umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat itu insyaallah. Mereka ketakutan luar biasa atas pertumbuhan umat Islam ini. Mudah-mudahan kebangkitan itu tidak hanya di Eropa tapi juga dari kita insyaallah. Berapa banyak rumah ibadah yang dijual dirubah menjadi masjid. Allahu Akbar. Berapa banyak setelah kasus 11 September berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan, wa ra'aita, kau lihat dengan mata kepalamu, nas, manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Afwaja, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, afwaja, berbondong-bondong. Itu semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menguasai Eropa. Jangan sampai Eropa Islam
lalu kita justru jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu, Islam akan tetap tinggi. Tapi ingat, tidak ada jaminan. Dulu ketika Islam pernah hebat di Andalusia, apakah pernah terpikir akan jatuh? Tidak, jatuh, hancur. Tapi dia bangkit lagi di Turki. Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian jatuh. Insya Allah kebangkitan itu akan bangkit dari Batavia. Jakarta ini tetap balik, titik baliknya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari teriakannya saya yakin. Tapi tidak sekedar tablik akbar. Banyak orang salah standar. Dianggap kalau sudah ramai tablik akbar selesai. Gimana tablik akbar tadi malam? Mantap, ramai. Setelah itu apa? Sampah. Bukan. Ini baru ibarat naik mobil, kita baru masuk dalam bus. Setelah masuk dalam bus, habis itu busnya mesti jalan. Betul? Setelah tablik akbar, what's next? Apa berikutnya? Ada perbaikan pendidikan. Maka masukkanlah anak-anak kita ke lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam. Allahu Akbar. SDIT, SMPIT, SMAIT, kajian-kajian di masjid, kajian yang berkualitas. Bagaimana mengentaskan kebodohan umat, bagaimana menyadarkan umat memahami khilafiyah. Alhamdulillah, saya banyak mendapat pencerahan dari video-video Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Cobalah lihat Facebook beliau, fanpage beliau, channel beliau di YouTube, itu bisa kita nikmati bagaimana menghormati perbedaan sehingga umat ini dibangun tidak lagi sibuk. Orang sudah cerita masalah bagaimana caranya liburan ke bulan, ini masih juga lagi membahas masalah datang bulan. Sudah tuntas. Kalau kata orang Arab, kutila bahsan, sudah habis pembahasan tentang itu. Sibuk juga lagi mempermasalahkan kunut enggak kunut. Kalau antara kunut enggak kunut kelahi, yang ketawa yang enggak sholat subuh. Kita permasalahkan itu, betul. Lalu kemudian masalah perbaikan ekonomi, kita bangga. Beberapa mat muncul, ada namanya Kitamat, ada namanya 212 mat, ada namanya Somat, macam-macam muncul. Ada namanya Kimat, ada kemarin saya lihat. Itu adalah pasar-pasar Islam. Bangkitkan. Lalu kemudian yang tak kalah penting dan yang terpenting di antara yang tiga, yaitu kebangkitan politik Islam. Allahu Akbar. Bersatu ke depan. 2018, 2019, perjalanan panjang. Jangan sampai kehabisan gas remblong. Tikungannya banyak, ombaknya deras, anginnya kencang, karangnya tajam. Oleh sebab itu mesti ikuti apa kata guru-guru kita, apa kata ustadz-ustadz kita. Terus pantau, terus dengarkan, terus ikuti, terus update, terus pahami. Jangan termakan isu, jangan terbuai dengan isu-isu perpecahan. Yakinkan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu. Allahu Akbar. Nah, ketika kau ambil paku lalu kau tusukkan ke kertas, saat itu engkau sedang memilih seorang pemimpin, anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Itu bukan sekedar mencoblos. Jangan gara-gara hujan sehari hirang kemarau 5 tahun. Betul? Kok 5 tahun kemaraunya Pak Ustadz? Iyalah, masa jabatan kan 5 tahun. Hati-hati itu, waspadalah. Dengarkan telinga baik-baik. Inna sam'a, telinga akan ditanya. Wal basar, mata akan ditanya. Wal fuad, hati dan pikiran akan ditanya. Dengar informasi baik-baik. Pantau, lihat, baca, awasi baik-baik. Renung, pikir, jangan lupa ilham dari Allah, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala.
Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, dalam hati Allahu Akbar. Gimana Bu? Sudah azam? Sudah Pak Ustadz? Ingat 4 langkah. Wasyawirhum fil ini bahaya. Ini menggunakan ini sekarang takut saya bahaya. Nanti dipoto sama orang, coblos nomor 4. Tolong jangan potong. Pertama, musyawarah. Wasyawirhum fil Setelah musyawarah, fa idza azamta, lalu kau kemudian tekad. Gimana Pak Ustadz? Ini. Gimana Pak Ustadz? Ini. Gimana Pak Ustadz? Ini. Musyawarah. Oke? Azamta, azam. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah yang akan menurunkan kemenangan. 3 kau lakukan, 1 akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa langkah ini harus tetap dilaksanakan. Kira-kira Ustadz Somad gimana nih Ustadz? Oh jangan tanya saya nggak bisa. Tapi tanya kepada Ustadz Abdullah Hadrami. Gimana Ustadz Abdullah Hadrami? Oh jangan tanya saya, tanya ke Ustadz Somad. Gimana sih Ustadz kok lempar-lemparan terus? Emangnya main pingpong? Oh tanya ke Ustadz Zaitun Rasmin. Oh kata Ustadz Zaitun Rasmin begini. Fasyawirhum fil Lalu kemudian azam, sholat istikharah karena maklumat yang benar. Gimana kami bisa tahu bahwa istikharah kami benar Pak Ustadz? Tiba-tiba datang dalam mimpi, tiba-tiba hati condong ke sana, tiba-tiba berat. Saya Pak Ustadz mau menikah nih, kata anak muda. Siapa calonnya? 1 Khadijah, 1 Fatimah. Mantap. Udah istikharah, udah Pak Ustadz. Mana yang datang? Dua-dua kelihatan. Tentu istikharahnya mesti benar. Ibu mau nyoblos yang mana Bu? Nyoblos yang gambar ini Pak Ustadz. Udah istikharah? Udah. Kenapa itu yang dipilih? Ya kemarin setiap saya pejamkan mata kelihatan foto dia Pak Ustadz. Kenapa itu yang dipilih? Kemarin sudah ngasih rebana 3 set, jilbab 2, kain sarung. Itu kain sarung bapak yang setiap dipakai ada tulisan coblos nomor 2. Betapa istikharahmu sudah dirusak oleh materi. Kau lupa. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa banyak. Mencuri dosa, berzina dosa, melihat yang haram dosa, melangkahkan kaki tempat haram dosa, riba dosa. Tapi ada dosa terbesar. Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita semua tidak lagi ada mempersekutukan Allah dengan pokok kayu, dengan batu, dengan binatang, dengan sungai, dengan matahari, dengan bulan. Karena kita semua bersembah kepada la ilaha illallah. Tapi dalam masalah ini masih ada yang kena. Di mana dia? Syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Saya nggak pernah beri kesaksian palsu. Saya nggak pernah dibawa ke pengadilan pada hakim Pak Ustadz. Mana kesaksian palsu saya? Ketika engkau sedang mencoblos kertas, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa ini layak menjadi pemimpin saya. Saat itu kau sedang memberikan kesaksian palsu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ini Ustadz dapat kesimpulan dari mana? Bahwa mencoblos itu adalah persaksian. Dari mana Ustadz ambil? Nama bukunya Min Fiqhid Daulah. Fikih ilmu. Daulah negara. Fikih ilmu tentang tata negara. Siapa yang menulisnya? Dialah ulama yang masih hidup. Sekarang tinggal di Qatar, Doha nama ibu kotanya. Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya dicetak Darus Syuruk, sampulnya warna hijau tua. Min Fiqhid Daulah. Di situ dia katakan bahwa engkau ketika mencoblos membolongi kertas, maka engkau sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mesti bersaksi. Kalau tidak, maka engkau akan rugi. Dalam 2 tahun ini, maka kau mesti bersaksi untuk anggota DPR sebagai wakil-wakil engkau, menjadi anggota MPR wakil-wakil engkau, menjadi DPD wakil-wakil engkau, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kepala negara. Maka ini semua orang Islam mustilah cerdas. Jangan HP-nya saja yang cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Luar biasa HP-nya cerdas. Saking cerdasnya HP, dia pun nggak tahu cara ngidupkannya. Luar biasa itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersatu ini, bahwa saya ada perbedaan dengan Ustadz Zaitun Rasmin, ya. Saya ada perbedaan dengan Ustadz Abdullah Hadrami, betul. Saya ada perbedaan dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, ada. Dalam beberapa perkara kami berbeda, tapi dalam beberapa masalah kami berlapang dada menerima perbedaan. Masuklah Syekh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan puasa. Dia temukan dua orang sedang kelahi. Yang satu mengatakan solat tarawih mesti 11 rakaat, kalau lebih bid'ah. Yang satu mengatakan mesti 23 rakaat, kalau kurang maka bukan tarawih. Kelahi dalam masjid. Akhirnya Imam Syahid Hasan Al-Banna nanya, kamu kelahi kenapa? Masalah tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram. Kelahi dalam masjid hanya gara-gara yang sunnah. Kamu yang 11 rakaat sah, karena Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa Nabi laksanakan 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Rakaat pertamanya saja surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Enggak cukup waktu kalau ditambah lagi. Kamu yang melaksanakan 23 rakaat sah. Kenapa begitu? Karena yang melaksanakannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena dia anggap ini umat tidak sanggup lama-lama tegak. Maka ayatnya diperpendek, rakaatnya diperbanyak. Oleh sebab itu ulama menyimpulkan, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Umat kita cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Masalah yang sudah final, tidak perlu dibahas. Masalah kita adalah masalah kemiskinan. Masalah kita adalah masalah orang baik menjadi tersangka, orang jahat lepas merajalela. Betul? Masalah kita adalah orang gila yang tidak terurus, yang pura-pura gila malah diurus. Betul? Oleh sebab itu ini masalah harus diselesaikan. Selesaikah dengan ustadz berceramah? Tidak selesai. Lalu dengan apa? Dengan kita semua. One man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Maka dalam dunia demokrasi tidak ada beda antara suara profesor, doktor, insinyur, buya, kiai haji dengan suara rakyat jelata. Bukan merendahkan, tapi begitulah adanya. Karena dia tidak main poin, kecuali pakai poin. S1 2 poin, S2 3 poin, S3 4 poin, istri 1 2 poin. Peace. Kita tidak lanjutkan lagi. Tidak pakai poin. Apapun jabatanmu, berapapun umurmu, bagaimana status sosialmu, yang penting satu suara. Ketika dipakai itu, maka suara terbanyak adalah suara Tuhan. Begitu kata dia. Suara yang paling banyak adalah suara Tuhan. Maka kalau sudah suara terbanyak, yang azan 1 orang, yang ngajak main futsal 5 orang. Hayya 'alas shalah 1 orang. Ayo main futsal 5 orang. Yang menang 1 apa futsal? Futsal. Oleh sebab itu usahakanlah suara kebaikan ini menjadi suara yang terbanyak. Allahu Akbar. Suara keadilan, suara terbanyak. Allahu Akbar. Maka gunakan suaramu. Ada yang baik, ada yang tak baik. Pilih yang baik. Tapi dua-duanya enggak baik Pak Ustadz. Andai dua-duanya setan, tentu ada setan yang agak baik. Yang satu setan, yang satu iblis. Pilih setan. Karena iblis lebih jahat. Iblis itu GM-nya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai setingkat itu. Kalau orang Islam tidak mementingkan politik, maka akan muncul orang-orang politik yang tak peduli kepada Islam. Betul? Oleh sebab itu umat Islam mesti galang persatuan, mesti kuatkan keyakinan. Yang Ustaz sampaikan ini apa? Ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Makkah, Nabi SAW tidak punya kekuasaan. Makanya ketika itu, apa yang dikatakannya ketika melewati rumah Sumayyah, 3 orang sedang disiksa. Di sana ada Ammar,
ada ayahnya Yasir, ada ibunya Sumayyah, menjerit mereka di rumah itu. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, kalian masuk surga. Hanya itu yang dikatakan Nabi SAW. Padahal kalau Nabi minta request bisa aja. Ya Allah turunkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semua malaikat hajar. Bisa. Tapi Nabi mau mengajarkan ini manusiawi. Ini bumi bukan langit. Ini dunia bukan akhirat. Ini perjuangan. Makanya kalau ada WA yang mancing saya, Ustadz Somad, mengapa umat Islam teraniaya di Rohingya, di Palestina? Mengapa begini? Mengapa begini? Saya nggak balas. Tapi dia desak terus. Kenapa Ustadz nggak balas? Dunia ini begini karena model isinya orang-orang model mente ini yang tuh nanya terus. Action, berbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz sendiri nggak ada action, ngomong terus. Ada profesi, pekerjaan, amalan yang memang mesti ngomong. Di antaranya apa? Ustadz mesti ngomong. Kalau Ustadz nggak ngomong, berhenti saya. Mau berhenti? Nah, udah banyak yang bilang, iyalah berhenti aja lah Pak Ustadz. Tadi saya mulai ada yang ngasih tahu saya, Ustadz kalau ceramah jangan ngelihat jam. Syukran. Ustadz kalau ceramah jangan lihat jam, itu tidak sesuai dengan kode etik berceramah. Saya kasih tahu, saya ceramah memang nggak pakai kode etik. Makanya kalau ada yang ngundang saya, Ustadz Somad bisa datang ke kampus kami, acara apa? Acara pelatihan ceramah pidato. Mohon maaf, saya nggak punya ilmunya. Kalau pidato yang berilmu itu kan harus ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak, saya ceramah itu serah saya aja. Tadi saya ceramah mulai jam 9. Sekarang pas jam 10 lewat 5. Berarti saya sudah ceramah 65 menit. Di mana-mana memang saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kita sedang sholat, terus tiba-tiba di samping kanan kiri dan depan belakang ada yang meninggal, dan kita pada saat itu ada di sop depan atau tengah, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pingsan satu orang. Apakah kita biarkan aja atau ada satu orang yang membatalkan sholatnya lalu mengangkatnya keluar supaya tidak terganggu yang lain? Maka ada satu orang yang mengangkat dia. Kalau dia gemuk besar Pak Ustadz, insya Allah yang pingsan itu yang kurus-kurus macam saya. Maka setelah diangkat, yang satu itu meluruskan posisi sopnya, diletakkannya di tempat yang layak. Habis itu dia masuk lagi, bukan ke sop itu, melanjutkan sholatnya. Maka dia dapat pahala berjamaah. Andai dia tidak masuk lagi, tetap dapat pahala berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Jangan dibiarkannya. Allahu Akbar. Mau pingsan matilah kau situ, bukan urusan. Makanya kalau mau sholat periksa darah dulu. Ini udah tahu sakit, ikut juga sholat. Apa boleh 2,5% dari penghasilan kita yang harus dikeluarkan diberikan kepada orang tua kita yang sudah tidak bekerja? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, mertua. Ayah istri, ibu istri. Enggak boleh. Istriku, kesini sebentar. Iya bang, ini 5 juta zakat kanda sekaligus makan kita bulan ini. Itu enggak boleh. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa hukumnya menerima pekerjaan kegiatan pembangunan tempat ibadah agama lain? Saya bekerja di konsultan perizinan. Maka kalau engkau ikut ngelas palang salibnya, kau sudah melakukan musyarakah, bersyubhat, samar-samar, engkau sudah ikut. Ini masuk dalam bagian agama. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kenapa
Sayyidina Ali bekerja menimba air. Ali dulu ketika masih susah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dan Nabi membolehkan. Karena menimba air tidak ada hubung kait dengan agama. Saya bekerja di perusahaan non-muslim Pak Ustaz. Kerja bagian apa? Saya bagian IT-nya. Ya nggak apa-apa. Karena tidak ada kait dengan agama. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual, dengan alat-alatnya, dengan benda-bendanya, maka kau cari rezeki yang lain. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kau tawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah akan berikan rezeki pada engkau sebagaimana seekor burung diberikan Allah rezeki. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Jangan takut pada rezeki. Ustadz, kitab akidah apa yang harus kami pelajari agar tidak salah dan sesat? Banyak kitab. Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Abdullah Hadrami, Ustadz Bakhtiar Nasir, ini sahabat dekat dengan Ustadz Dr. Mustafa Umar. Apa hubungan Ustadz dengan mereka-mereka ini? Saya dimasukkan Ustadz Mustafa Umar dalam MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Jadi saya alhamdulillah dimasukkan dalam ulama muda. Jadi jangan bilang saya tua, saya masih muda. Dimasukkan mereka ke dalam. Lalu Ustadz Mustafa Umar ada menulis buku judulnya Mengenal Allah Melalui Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu, dengan bahasa yang sederhana, tidak jelimet ribet sampai orang pusing kepala. Ini salah satu tulisan beliau tentang akidah. Apa hukum musik menurut Islam? Buka fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia musik itu sampai pada kesimpulan akhirnya mithlul kalam. Al-ghina, lagu sama seperti kalam ngomong. Kalau baik, ya baik. Kalau enggak baik, ya tidak baik. Musik yang ngajak bunuh diri, enggak boleh. Setelah dia dengar, langsung gantung diri. Setelah dengar lagu itu bawaannya mau cari rel kereta api aja. Nah, itu enggak boleh. Atau musik yang ngajak berzina, itu enggak boleh. Mana ada musik ngajak zina? Ada, Cinta Satu Malam. Enggak boleh. Adapun musik yang membangkitkan semangat, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad Saifa Ya'ud. Oh, boleh. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh. Tapi karena ungkapannya tentara Muhammad akan datang, tentara Muhammad akan datang. Mana kok enggak datang-datang? Maka mereka robah syairnya. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad qad ata. Khaybar, wahai orang Yahudi, ingat peristiwa Khaybar. Tentara Muhammad sudah datang. Mana tentara Muhammad? Inilah dia semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Latihanlah. Jangan udah ngaku tentara, manah nggak pandai. Naik kuda nggak bisa. Berenang hanyut. Latihan. Latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang. Apalagi nanti setelah tempat kita, EKL Islamic Center akan dipindahkan ke pulau yang katanya luas tadi. Jembatan belum ada, kita harus berenang semua ke sana. Musik yang mengingatkan kami datang ke Makkah tanpa direncanakan, ketemu di rumah Habibuna Rizik Syihab, saya, Habib Ali Ba'agil, Habib Rizik, ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, kemudian Ustadz Ahmad Al-Habsyi, kemudian Syekh Fikri Tariq, ketemu. Habis itu ketemu lagi di rumah Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Coba tanya Ustadz, tanyakan ke Said Ahmad, boleh enggak musik? Karena Ustadz Dery Sulaiman masih main musik. Tanya Said Ahmad, nah, ada sahibuna yani yataghanna bil musiqa, musiqa Islam. Boleh enggak? Kata dia boleh. Disuruh nyanyikan, Ustadz Dery Sulaiman suruh nyanyi. Coba nyanyikan satu lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, mati. Kata Ustadz, kata Habib Said Ahmad, ini kok mati-mati mulu katanya. Bangkitkan semangat umat Islam katanya. Akhirnya Ustadz Dery menyanyikan lagu salawat. Masya Allah, baik, apa salahnya?
Ustadz, kita ingin ibadah, menikah, namun orang tua melarang. Berarti orang tua melarang ibadah. Papa, mama, ini adalah ibadah. Kenapa kau larang aku ibadah? Aku ibadah yang ini aja aku larang. Yang kusuruh kau pun gak pernah juga melakukan, kata dia. Salat subuh aja jam 8. Pas giliran nikah, ibadah ini. Dengan alasan harus punya pekerjaan karena baru lulus kuliah. Bagaimana kita menyikapinya? Saya pergi ke Mesir. Ini jangan cerita tamat kuliah. Adik-adik masih mahasiswa mahasiswi. Ustadz Somad, kami ini masih kuliah, boleh nggak kami nikah? Saya bilang kalau kalian nikah cukup nggak belanja? Nggak cukup Pak Ustadz. Ente dapat kiriman dari orang tua? Iya. Ente dapat kiriman orang tua? Iya. Dapat beasiswa juga? Iya. Kalau digabungin cukup nggak? Cukup. Ya nikah. Ustadz dulu kenapa nggak nikah? Persaingan ketat. Sekarang mahasiswa sudah banyak. Zaman kami dulu mahasiswa Indonesia tahun 1998 sampai 2002 itu jumlah mahasiswa Indonesia 2.400 orang dan yang laki-laki 2.100, perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi saya yakin sekarang mereka pada menyesal. Bercanda. Tolong jangan dipotong masuk ke YouTube. Nanti komennya macam-macam. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang di antara kamu yang mau menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang anak lajang ini, pemuda-pemuda tampan soleh ini mau meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu meminang anak gadismu, orang-orang yang baik ini, tardawna dinahu, kau suka pada agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Iyakunu fuqara, andai mereka susah, andai mereka miskin, yughnihimullah, Allah akan mencukupkan mereka. Allahu akbar. Andai saya punya anak perempuan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tampan, orangnya baik, kata-katanya lembut, walaupun dia tidak begitu kaya. Ustaz, izinkan aku meminang anakmu, maka saya akan nikahkan dia. Saya tidak akan sia-siakan, karena orang baik hanya datang sekali. Setelah itu mungkin datang yang lebih baik. Masya Allah, Ustaz begitu lembut hatimu. Jadi anak Ustaz perempuan berapa orang? 1 orang, laki-laki. Anak saya laki-laki 1 orang. Bagaimana hukum kredit pinjaman bank? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nggak ada tawar-menawar. Saya yakin jamaah sudah bolak-balik tahu jawaban saya, tapi dia terus mendesak supaya saya katakan halal. Tidak, sampai sekarang tidak. Selama masih ada bunga, tidak. Maka segeralah ke bank syariah. Ustadz sendiri di mana? Bank Syariah Mandiri. Uang Ustadz ditransfer gaji ke mana? BRI Syariah. Tapi saya tidak menafikan bank syariah yang lain. Silakan. Akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan syariah, silakan. Adapun bank konvensional maka riba, na'udzubillah. Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana peran kami sebagai anak muda dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama kami dan ulama kami yang kerap dikriminalisasi. Allahu Akbar. Anak-anak muda di kota besar, metropolitan, banyak godaan, tapi mau ngaji. Inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Alaikum bil jamaah. Segeralah buat komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Komunitas apa namanya? Komunitas geng motor syariah. Komunitas apa namanya? Komunitas pejuang subuh. Alhamdulillah. Tapi zuhur nggak pernah datang. Jangan sampai datang terus. Apa namanya? Macam-macam. Yang penting ada komunitas. Biasanya kalau kita punya persamaan, mudah untuk buat komunitas. Misalnya komunitas, coba lihat komunitas yang ada. Komunitas sepeda ontel, komunitas Harley Davidson, komunitas macam-macam. Maka kalau kalian punya persamaan-persamaan, maka mudah kalian untuk menyatukan.
komunitas anak mantan pecandu ngelem. Ceritalah ketika ngumpul, gimana perasaan ente waktu lem kambing apa lem ini? Macam kebersamaan. Terus pupuk kebersamaan, ngaji. Apalagi di Jakarta ada majelis habaib datang, ada majelis wahdah Islamiyah hadir, ada majelis fulan hadir, ada kajian di EKL Islamic Center datang. Jangan sampai kosong. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah SWT. Saya sudah ceramah 90 menit. Sudah 90 menit. Tidak ada yang ngantuk. Semuanya. Saya yakin yang duduk di pagar udah pada jatuh kalau dia ngantuk. Insya Allah. Maka kalian perjuangkan. Andai kalian tidak pesan dari Ustadz kita. Tadi ketemu beliau. Ustadz Abdul Somad. Dimanapun kau ceramah. Sampaikan kepada umat. Mulailah kawal ulama-ulama kita. Jangan biarkan mereka sendirian salat subuh. Nanti mereka akan disiram dengan air keras. Mereka akan terkena macam-macam. Dan ketika tertangkap ternyata yang melakukannya orang gila. Sehingga dia bebas. Selamatkan. Kalian anak-anak muda mulailah. Jangan lagi main game online saja. Mulailah memang betul-betul berolahraga. Latihan kalian silat, karate, taekwondo, judo, yang agak besar sumo. Selamatkan ustaz-ustaz ini. Insya Allah. Makanya tidak ada lagi yang berani mengejek-ejek Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad, Ustaz mau nggak nemuin orang yang kemarin ngejek-ngejek Ustaz, sekarang dia sudah nggak berani lagi tinggal karena bla 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 bla. Kenapa? Karena jamaah dari Jakarta datang. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak mengajarkan hantam, bantai, potong kepalanya, goreng dia, jangan. Tidak boleh. Kita maafkan. Tapi orang yang mau macam-macam, maka tidak akan berani. Kenapa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu siapkan ribatul khail, tali-tali kekang kuda yang perkasa. Kalau kalian naik kuda perkasa, seperti perkasanya Pangeran Diponegoro, seperti perkasanya Tengku Umar, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusik para ulama, ustadz-ustadz kita insya Allah. Allahu Akbar. Anak-anak muda, coba kalau di majelis pengajian orang-orang tua, saya pun ngeri mau ceramah. Mau kemana? Ini Ustaz. Apa judul pengajiannya? Tips-tips menghadapi sakaratul maut. Bolehkah wudhu dengan air mineral ketika berada di gunung namun sulit air? Air mineral itu air suci, mensucikan. Ada namanya air suci, tahir, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan. Contohnya air tebu, air kelapa, teh bersoda. Itu tidak bisa mensucikan. Tapi air mineral, maka dia air suci mensucikan. Tapi dia dalam botol Pak Ustaz. Botol tidak merubah dia menjadi tidak mensucikan. Nanti kalau kaleng gimana? Tapi ada rasa, bau. Nah ini tidak roh. Rasa, warna, bau tak berubah. Maka boleh. Karena dia air tahir, mutahhir. Air mutlak. Dalam hadis dikatakan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Bagaimana jika kita mendapatkan satu ilmu baru dan ingin mensyiarkannya pada orang lain, sedangkan kita belum mengamalkannya? Tetap berteduh, jangan pertahankan hujan, tak ada pahalanya. Kita tetap usahakan amalkan. Tentang masalah solat amalkan, masalah puasa amalkan, dan kita tetap berjuang beramal soleh. Bagaimana?